Nah, mungkin sebelum kita bahas ke temanya gitu, kita pengen kenal juga nih sama Kak Valerie nih. Mungkin dari Bapak Ibu semua juga pengen tahu juga. Nah, ini kan jurusannya arsitektur interior, bener ya? Nah, di mana Betul. yang saya tahu arsitek itu banyak berhubungan dengan otak kiri, hitung-hitungan pasti kan ya, geometri segala macamnya. Tapi di sisi lain otak kanannya juga digunakan untuk kreativitasnya, keindahannya gitu. Nah, kenapa sih Kak mau milih jurusan arsitek? Hmm, oke. Ya aku cerita dikit ya Kak Alfred ya. Boleh. Ha? Aku tuh cukup beruntung tahu passion atau mau apa saat aku usia 9 tahun. Itu Hmm, kelas 3 SD, aku ingat hmm, banget. hmm, Jadi saudaraku memang seorang arsitek. Jadi waktu itu hmm, aku liburan sekolah dan aku lihat dia punya meja gambar, yang zaman dulu kan masih meja gambar yang besar, dan ini gambar rumah, gambar hmm, kamar. hmm, Dan sejak itu aku ngerasa, wah keren banget nih. Ternyata ada kerja, ada profesi interior atau arsitek nih yang bikin rumah impian. Sejak itu aku hmm, benar-benar suka banget. Aku pengen bikin rumah impianku sendiri. hmm, hmm. Tapi ternyata sekarang udah mulai bikin rumah orang itu lebih seru lagi karena ngeliat ekspresinya mereka yang ketika rumahnya jadi kayak suka-suka Oh, gitu. Ada kepuasan banget. hmm. Mungkin di Oke. sana. Oke, jadi awalnya dari tadi mungkin ada saudaranya ya yang emang dari sana terus juga Hmm, sharing-sharing terus juga sama keinginannya gitu kan, keinginannya pengen bikin rumah sendiri gitu kan. Dan ternyata iya. bisa bikin rumah orang juga dan tuh happy-nya luar biasa. Oke. Nah, ini juga hal yang menarik yang saya dapatkan. Mungkin saya ada sedikit stalking-stalking di sosial medianya gitu kan, bahwa Kak Valerie ini adalah lulusan dari Universitas di luar negeri, yaitu Universitas of Melbourne sama Universitas of Washington. Nah, pastinya kan kuliah di luar negeri itu mungkin nggak semudah mungkin kuliah di dalam negeri. Boleh di-sharing nggak ya? Dulu gimana sih persiapannya gitu bisa kuliah ke luar negeri? Atau mungkin ada jalur beasiswa atau jalur tesnya seperti apa? Boleh di-sharingkan mungkin Kak Valerie? Oke, aku kuliahnya tuh di Melbourne, Hmm. University of Melbourne. Hmm. Sebutannya sih sebetulnya Bachelor of Environment Major in Architecture. Hmm, Dan memang hmm, saat kuliah itu jurusannya architecture. hmm, Dan hmm, memang kalau di sini teman-teman, Bapak Ibu hmm, yang berencana anaknya mau sekolah keluar, hmm, menurutku siapa yang pertama disiapin, tahu dulu nih mau ke negara apa hmm, dan hmm, bahasa itu nomor satu. Karena buat aku hmm, sendiri, aku untuk bahasa walaupun bahasa Inggris, hmm, tapi aku memang kurang. Jadi ketika sekolah ya tentu harus adaptasi, hmm, harus hmm, penyesuaian lagi. Nah, selebihnya sih harus tahu juga mau kuliahnya apa, karena hmm, memang tiap jurusan kan beda-beda betul. kebutuhannya. Dan untungnya aku udah tahu nih aku mau arsitektur. Dan Hmm, di sekolahku ada program exchange student yang ke pertukaran Washington. pelajar. Hmm, Iya, jadi itu aku ambil kesempatan dan di situ memang ada requirement nilainya harus hmm, berapa. Jadi hmm, saat mulai sekolah aku udah tahu mau ngapain. Di situ aku kejar dan untungnya waktu ke University of Washington jadi dapat beasiswa. Jadi lumayan hmm, dapat uang jajan lagi luar selain biasa. nyobain ke negara lain gitu. Oh, Oke, nah jadi mungkin Bapak Ibu semua bisa dicatat nih gitu ilmunya. Jadi kita harus prepare dari awal tadi dari, oh kita mau kemana sih gitu kan, searching-searching dulu, terus juga jurusannya mau apa, requirementnya mau apa, dan kalau bisa tadi kita berprestasi bisa dapat jalur beasiswa Kapolri ya. Jadi kuliah dibayarin ya, loh gitu, enak banget kan ya gitu ya. Sama bisa pindah negara dari Australia terus ke Washington ke Amerika berarti kan ya, bener? iya betul. Iya, jadi luar biasa. Jadi nggak cuma satu negara, dua negara bisa kuliahnya. Jadi mungkin ini Bapak Ibu semua bisa dipersiapkan ya anak-anaknya yang mau prepare ke luar negeri dari sekarang mungkin anak yang masih SMP, SMA di prepare lebih dulu. Nah, sama ketika kuliah di luar negeri pasti banyak challenge dong. Perbedaannya mungkin jauh beda dibandingin waktu sekolah di Indonesia nih. Boleh diceritain nggak Kak? Bedanya apa sih ketika di luar negeri itu sama Indonesia sama gimana sih dirimu mengatasinya gitu? Oke, pasti ada culture shock kan. Fet. Hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. sampai luar tentu nggak ada papa mama dan sendirian juga. Betul, Dan betul. itu kayak mulai dari nol untuk cari teman lagi. Dan mungkin Mm-mm. kita kan sama orang luar kita nggak biasa. Jadi Mm-mm. cara bercandanya, ngobrolnya tuh semua Betul beda. banget. Jadi ya memang tantangannya gimana adaptasi di sana tuh dari segi
udara juga ada musim dinginnya, Mm-mm. mungkin jadi nggak nyaman, hujan terus. Jadi awal-awal Mm-mm. sih terus terang ada sedih-sedihnya juga, walaupun walaupun seneng nih, we Iya. excited, tapi rasa sendiri lonely-nya ada. Ya tipsnya sih, tapi itu berjalannya waktu tentu semua kan baik-baik aja karena Mm-mm. ya kita cari teman baru dan untungnya Melbourne itu kan kayak Indonesia, orang Mm. Indonesia di mana-mana. Jadi Banyak ya, juga ya. jadi ya untuk cari teman Indonesia pun nggak susah. Akhirnya punya Mm. support system lagi yang baru. Nah, kalau Mm. udah jauh gitu nggak ada orang tua, memang rasanya lebih ke sepenanggungan. Jadi kita sama teman tuh rasanya lebih dekat, saling tolong menolong gitu. Oke, nah jadi waktu itu perlu di ini juga nih mungkin ke putra putri yang rencananya mau keluar, udah pastikan tadi mungkin pertama culture-nya pasti berbeda. Mungkin culture di Indonesia yang sangat timur sekali gitu kan, sama di Melbourne itu juga agak berbeda. Terus juga mungkin tadi ada rasa-rasa kangen. Mungkin kalau sekarang lebih mudah ya, tinggal Zoom kayak gini bisa, video call atau WhatsApp bisa gitu kan. Jadi bisa juga sering-sering in charge dengan orang tuanya, ngerasa apa-apa harus dilakukan sendiri. Mungkin bisa kemandiriannya dari sekarang sudah diajarkan tadi tentang mungkin laundry sendiri, apa sendiri gitu kan. Terus juga sama mungkin cari teman-teman yang mungkin satu frekuensi lah gitu ibaratnya di sana. Jadi bisa oh karena sama-sama di luar ya ada orang Indonesia bisa saling kenal juga karena sepenanggungan gitu ya. Jadi bisa malah Mm. deket banget malah jadinya kapler ya jadinya karena satu Iya, frekuensi ya deket sampai banget. Sampai hubungannya sampai sekarang rasanya tetap kayak keluarga. kayak pengganti keluarga kan paling deket soalnya mungkin secara fisik karena juga Iya, deket dan satu frekuensi. Oke, oke. betul. Nah, sekarang kita masuk ke nih ke tema kita pagi ini gitu yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih sama Bapak Ibu semua tentang anak-anak sekarang terutama Gen Z ini gitu kan. Secara kita lihat kok banyak sekali mereka lebih nyaman gitu Kak Valerie belajarnya mungkin entah itu di kafe, entah itu di mall, entah itu di coffee shop gitu kan dibandingkan belajar di rumah. Nah, buat Kak Valerie itu tanggapannya seperti apa sih tentang fenomena ini? Oke, ya kebetulan Kak Hafid kan aku memang Mm, tadi sempat cerita dikit mm, baru mulai usaha kafe. Coffee. Dan memang kafe kita tuh dekat banget sama kampus-kampus. Jadi kalau aku perhatiin bener juga ya, anak student ya mungkin karena ini kuliah, memang nyaman banget kerja di kafe tuh bisa jam-jaman gitu dan rame-rame. Kalau aku perhatikan, kenapa ya kalau zaman aku dulu terus terang aku lebih jarang Di di kamar ya kafe mereka ya. dan sama teman-teman begitu, iya lebih di kamar. Tapi sekarang mereka tuh lebih nyaman di tempat lain, bukan di Hmm, rumah. Tapi kalau aku perhatikan dari klien-klien yang mereka hmm, minta kamar didesainin ruang yang nyaman itu karena di rumahnya tuh nggak enak, entah hmm, karena hmm, nggak ada tempat atau hmm, berantakan semua. Kan hmm, biasanya kita punya rumah tuh beli barang, akhirnya hmm. barangnya numpuk, Bukan. akhirnya taruh di mana-mana, mau belajar bingung, mau ngapain bingung. Hmm, Nah, anak-anak sih ada jalan pintasnya, ya udah deh keluar aja nggak usah di rumah. hmm, Jadi mungkin kondisi rumahnya udah nggak nyaman lagi, nggak ada tempat yang benar-benar enak buat mereka, dan mereka milihnya di luar aja bareng teman-teman. hmm. Menurutku sih arahnya karena gitu. Oke, oke, oke. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan nih, nanti boleh diketikkan di kolom chat gitu. Jadi kalau sebelum selesai pun kita nanti akan, kalau ada ini kita bisa bacakan pertanyaannya gitu. Oke, jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu untuk bertanya karena malu bertanya nanti sesat di jalan nanti ya. Oke. Nah, tadi kan balik lagi tadi Kak Valeri bilang, oh kondisi rumahnya kurang nyaman mungkin karena banyak ini dan mungkin sekarang coffee shop atau cafe sekarang kekinian tuh lebih kayak tempatnya lebih nyaman gitu kan ya. Nah, jadi Ya, tadi mungkin faktornya salah satunya adalah di rumahnya kurang nyaman gitu kan, kurang ini gitu kan. Nah, ada nggak sih maksudnya gambaran nih dari kamar kira-kira gimana sih caranya bikin anak itu atau kita mungkin yang sejauh ini mungkin udah ada ruang belajarnya nih atau ruang atau kamarnya penataannya seperti apa sih biar anak itu lebih lebih homey lebih enak kalau di rumah belajarnya itu boleh Kak Valerie mungkin di-sharingkan. ya boleh. Mm-mm. Oke, aku coba satu sharing file. Oke Semoga silakan. bisa membantu. Mm-mm, mm-mm. Ya. Dari Karisa yang bantuin sharing file mungkin. Oke boleh di-share langsung juga bisa Kak atau perlu dibantu? Oke, kayaknya perlu dibantu. Oke.
Sebentar. Iya, kayaknya perlu dibantu dari Karisan yang tepat. Oke, saya coba bantu ya, Kak. Set. Iya, Oke, beneran ini, Kak? oke. Oke, Benar-benar. Nah, boleh di itu aja. Mungkin slideshow-nya bisa oke, digedein. Siap. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi kenalin saya Valeri dari Kreatif Interior. Ini sedikit tips-tips aja nih, mungkin Hmm, untuk menata ruang belajar yang lebih nyaman. Nah, kita mulai ya. Di sini kalau saya rangkum, untuk di interior biasanya tuh ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan karena ini topiknya adalah kamar, saya rasa ini juga cocok dengan area lain, tapi di sini lebih spesifik saya mau lihat apa sih yang benda-benda apa aja yang ada di furniture ataupun kebutuhan dari kamar tersebut. Jadi saya rangkum ada 5 poin yang ini tips aja yang bisa kita hmm, perhatikan kita ketika menata kamar biar anak-anak bisa nyaman, bisa belajarnya fokus di kamar itu. Yang pertama itu room layout, yaitu penataan furniture-nya. Jadi kasur taruh mana, meja taruh mana, itu seperti apa sih gitu. Kedua adalah furniture-nya sendiri. Bentuk furniture-nya yang untuk menunjang anak-anak biar nyaman ketika belajar harus seperti apa. Yang ketiga ada cahaya, tempat udara, dan warna. Nah, sekarang saya mulai satu-satu ya dari room layout. Oke, kalau di kamar biasanya kan furniture itu adanya kan kasur. hmm, Terus kalau mau untuk belajar tentu ada meja belajar. Dan biasanya kalau anak cewek punya meja rias. hmm, Terus ada yang orang tua ngizinin anaknya nonton. Jadi di kamarnya ada TV. Tapi benda yang paling besar yang ada di kamar itu adalah kasur. Jadi kasur itu benar-benar harus diprioritaskan dulu mau letaknya di mana. Karena yang furniture lain dia bisa menyesuaikan. Nah, di sini ada gambar nomor 1. Itu sebetulnya idealnya kasur posisinya demikian. Yaitu kalau di sebelah kiri Bapak Ibu lihat itu adalah pintu. Jadi nyamannya ketika kita buka pintu, kita tuh melihat kasur dan orang yang ada di kasur melihat siapa yang datang. Itu idealnya baik dari segi feng shui maupun dari segi penataan furniture ini nyaman. Karena biasanya pemilik kamar itu butuh tahu siapa sih orang yang masuk gitu. Kalau gambar nomor 2 sama sebetulnya. Dia ketika buka lihat kasur juga. Tapi minusnya kasurnya malah blocking jendela. Jadi dari segi pencahayaan, bahkan ketika fungsi harus buka tutup jendela, kok ganggu ya ini kasur di tengah-tengah. Jadi ini kurang disarankan. Sedangkan nomor 3, nah ini yang iseng-iseng nih, kasurnya ditaruh di tengah. Tapi sayang banget jadi banyak area space ke ya. blocking. Hmm, Heeh, jadi nggak maksimal kamarnya. Sedangkan nomor 4, memang kasur itu udah depan pintu, tapi dengan posisi dia nempel tembok dan depan pintu langsung, secara penggunaan yang pakai kamar kurang nyaman gitu. Jadi saya mau coba kasih contoh di gambar sebelah kanan. Ini adalah kamar di mana kasurnya di kiri dan pintu di kanan. Jadi ketika kita buka, yang pemilik kamar itu langsung bisa lihat nih siapa yang datang. Dan kamar ini pun ada jendela. Biasanya meja belajar itu tuh diletakkan dekat dengan jendela hmm, karena kita mau manfaatin cahaya-cahayanya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada contoh juga, misalnya kalau kamarnya nggak besar. Nah, saya punya kamar tapi kamarnya kecil. Saya mau taruh ranjang di tengah pun untuk space kanan kiri nggak muat gitu. Sebetulnya sih nggak apa-apa. Jadi bukan harus kamar harus besar dulu biar nyaman. Tapi konsepnya di sini tetap sama, posisi pintu sama ranjang kalau bisa ujung ke ujung. Jadi hmm, jangan eh, seperti nomor 4 hadap-hadapan pintu langsung kepala ranjang, tapi kita buat cross silang, walaupun kamarnya nggak luas, tapi itu tetap lebih nyaman untuk pengguna kasur.
Sisanya baru si lemari, meja belajar, menyesuaikan space yang ada. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Sebelah kiri itu kamarnya pink-pink. Hmm. Itu kayak kamar Buat cewek. perempuan ya. Sebelah kanan. Eh, Sebelah kanan yang lebih cowok. Nah, kalau cewek ini kan sama ya. Jadi ketika buka pintu, dia langsung melihat kancing dulu. Dan biasanya tuh belakang kancing yang jadi area desain. Jadi kalau ketik dalam satu kamar, kita harus tahu wow factornya tuh apa. Jadi area mana yang paling cakep, yang paling mayoritas, dan itu adalah area yang didesain. Jadi ketika orang masuk, dia langsung, wah, gitu. Dan biasanya belakang panjang ini. hmm. Dan kemudian kamar yang kiri itu dia punya meja rias, punya meja belajar, dan penempatannya pun dekat sama jendela. Jadi mereka ketika menggunakan meja itu biasa lebih enak, karena natural light itu lebih nyaman sebetulnya. Untuk yang kanan itu kamar cowok sama juga, dan mereka punya meja kerja aja, dan kemudian ada storage-storage lemari, dan semuanya tuh posisinya nempel tembok, jadinya punya sirkulasi yang maksimal. Gitu. Oke, itu dari room layout. Sekarang saya mau masuk ke poin kedua, yaitu furniture. Nah, balik lagi, saya kalau ketemu klien akan bertanya nih, pasti selalu tanya, kebutuhan ruangnya tuh apa? Anaknya cewek Hmm. atau cowok? Karena kalau anak cowok kan biasanya nggak butuh meja rias, butuhnya Betul. meja main game, Hmm. ataupun mejanya besar atau Oh, apa. komputer gaming gitu ya. Betul. Jadi itu saya catat semua, kemudian baru dimasukin ke ruangannya di layout. Tapi furniture yang dipilih itu juga sangat penting nih, Bapak Ibu. Jadi kalau anak bisa fokus dan belajar dengan tenang, nyaman, mejanya tuh harus diperhatikan. Hmm. Biasanya kalau orang dewasa memang ketinggian meja tuh 75 cm dari lantai dan kursinya 45 cm. Cuman namanya kita kan tinggi beda-beda, ada yang lebih masih kecil, ada yang lebih besar. Jadi sarannya sih kursinya tuh yang bisa naik turun, bisa ergonomik gitu, jadi bisa menyesuaikan dengan tinggi. Tapi ada poin lain lagi. Ternyata kalau menurut studi belajar yang nyaman itu kaki kita tuh harus nempel sama lantai. Karena kalau kaki yang gelantungan, postur badan itu mensupport badan lebih capek. Jadi biasa anak itu jadi miring duduknya, Hmm. miring. Hmm. Dan Hmm. akibatnya kalau jangka panjang, ya bisa jadi sakit otot ataupun Hmm. bisa scoliosis. Jadi malah berakibat jangka panjang. Jadi kalau seperti ilustrasi di sebelah kanan, di sini ada usia 3 sampai 4 sampai usia adult, usia 16-14 ke atas. Ternyata ukuran mejanya beda-beda toh. Hmm. Dan ukuran bangkunya pun menyesuaikan. Nah, tapi kalau kita bikin rumah kan nggak mungkin ya Kak. Wah, Yes, tiap setiap tahun tahun saya mesti renovasi beli itu. meja baru dong. Sebenarnya gambar di kanan ini acuan untuk lebih ke sekolah, lebih ke Hmm. tempat les, yang muridnya usia range-nya selalu sama. Jadi menyediakan meja-meja yang nyaman buat mereka. Tapi kalau kita mau pakai di rumah, tentu kita usaha juga dong. Gimana nih kalau anak saya kecil, masih kecil, tapi saya nggak mau ganti furniture terus. Masa saya tiap berapa tahun beli meja baru, kursi Hmm. baru. Nah, nah, di sini saya mau coba kasih tip. Jadi di slide berikutnya, ternyata karena kita mau memfasilitasi anak-anak biar nyaman, ada loh meja yang bisa di-adjust sesuai Hmm. dengan Hmm. ketinggian. Dan meja ini pun nyaman sama orang dewasa. Karena orang dewasa kalau komputer berjam-jam tuh juga capek ya. Betul. Kadang dia mungkin mau kerjanya sambil berdiri, ataupun dipendekin lagi. Eh, dan mejanya ini bisa untuk anak yang lebih kecil dipendekin lagi. Hmm. Jadi ini tipe-tipe furniture yang bisa dipakai jangka panjang karena bisa disesuaikan dengan usia dan kebutuhan masing-masing penggunanya. Oke, di slide berikutnya ada juga furniture yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Hmm. tadi kan usia, tapi ini aduh saya mau gambar nih, saya lebih suka dimiringin. Nah, kayak gambar di kanan ini setahu saya IKEA punya.
Jadi dia kayak kita bisa miring-miringin. Jadi untuk kebutuhan menggambar itu lebih enak, lebih memfasilitasi. Jadi selain cantik, kita juga harus mikirin tujuan penggunaannya apa sih. Kadang saya juga tanya, Kak, hobinya apa? Oh, Hmm. hobi gambar, hobi apa? Nah, jadi furniturnya sendiri akan kami sesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain umur dan fungsinya mau buat apa aja sih, gitu. Oke, berikutnya, di slide berikutnya, di sini selain meja, kursi itu juga sangat penting, Bapak Ibu. Jadi memang kalaupun kursi beroda itu paling enak untuk anak-anak belajar. Karena kan ketika belajar kita nggak stay duduk, mungkin agak maju mundur. Tapi kalau kursinya itu nggak ada roda, yang cenderung terluka adalah lantai. Nanti bisa aja mundur tapi baret. Jadi Hmm. kalau kursi belajar ada rodanya itu nilai plus. Tapi kadang kursinya kan banyak desain tuh, banyak yang lucu-lucu. Mungkin nggak empuk, nggak berbusa. Itu sebetulnya nggak apa-apa, tapi kita bisa kasih bantal di belakang punggung anaknya. Jadi anaknya bisa ada rebah sedikit, atau belajar lagi, ataupun kita pilih kursi-kursi ergonomik yang memang udah didesain sesuai postur punggung. Jadinya eh, baik untuk tulang dan ketika mereka belajar jangka panjang itu postur badan mereka tidak terganggu pertumbuhannya. Oke, selain selain meja kursi, area lain yang menunjang anak bisa fokus yaitu storage. Nah ini dia nih, biasanya Hmm. mejanya udah, kursinya udah, tapi kok dia masih Berantakan nggak tapi mau ya, pakai naruhnya lemari. berantakan. Iya, sayangnya berantakan. Hmm. Ketika anak butuh sesuatu, mau ngambil Nyari-nyarinya bingung. barangnya jauh, iya barangnya hilang. Jadi kita usahain siapin storage-storage yang mudah dijangkau sama anak, baik ketika stationery atau apapun, semuanya rapi, dan storage ini membuat meja tuh kosong. Hmm. Kalau mau belajar harus beresin meja dulu, kan males juga ya, jadi PR dulu, harus bersih-bersih. Jadi kita sediakan memang tempat-tempat yang membuat anak-anak itu nggak nyimpen banyak barang di meja. Nah, Hmm. biasanya nyimpen apa sih? Oke, di slide berikut ini. Contohnya, nyimpen mainan. Nah, gambar paling kiri itu ceritanya rak mainan. Kalau usianya kecil kan suka punya Lego, punya Hmm. eh, suka koleksi macam-macam. Nah, kita sediain tempat penyimpanannya. Dan justru ini adalah elemen interior yang sekalian dekoratif. Jadi kita bisa bikinin lemari-lemari yang fungsional tapi juga estetik untuk Hmm. nambahin desain di kamar itu. Dan mejanya bersih, ada tempat displaynya, atau gambar yang tengah, mungkin anaknya hobi buku. Nah, buku Hmm. itu kan berat. Kalau seandainya nggak disiapin, cuman, oh nanti tambah ambalan, bisa sih. Tapi memang kalau koleksinya banyak kan ambalan jadi melungker, jadi meledut. Nah, mungkin bisa dari awal udah tahu nih, anaknya ada buku sekolah, buku bacaan disiapin, rak-rak, sehingga mejanya pun bersih. Dan yang gambar paling kanan itu elektronik. Nah, biasanya printer. Kalau anaknya makin besar, banyak tugas sekolah, Hmm. terus harus punya printer. Ternyata nggak, dari awal sama sekali nggak dipikirin. Oh, kalau punya printer taruh mana Taruh ya? di mana? Akhirnya taruh di meja, sebelahan sama belajar. Jadi untuk dia belajar kok jadi sempit, jadi banyak barang, terus kabel kemana-mana, akhirnya kurang nyaman. Jadi memang area belajar ini harus disiapin matang-matang, terus biar mereka bisa belajar leluasa, dan ketika mau belajar areanya siap. Itu dari segi furniture. Oke, selain furniture, yang perlu diperhatikan adalah cahaya. Karena cahaya itu berhubungan sama mata. Kalau seandainya cahaya kurang kan biasa mata kita capek, terus jadi ngantuk. Nah, cahaya sebetulnya nggak susah, Bapak Ibu. Karena kalau yang pertama itu dengan natural light, tanpa ada lampu, kita mau hemat energi, belajar siang, natural light udah sangat nyaman dan sangat enak. Jadi makanya biasanya meja itu diletakkan dekat-dekat sama jendela. Hmm. Jangan benda besar lemari yang blok cahaya, jangan. Kedua, yaitu study table light. Jadi kan study lamp gitu. Kalau udah malam, belajarnya pulang sekolah, lampu meja ini membantu juga. Tapi sekarang nih ada lagi yang bisa kepake sekalian dekorasi nih.
Yang nomor 4, furniture light. Jadi biasanya di atasnya meja biar hemat space, kan kita butuh untuk buku, untuk dekorasi, untuk koleksi. Di atas meja tuh ada storage-storage. Yang storage ini dikasih lampu. Lampunya tuh ada yang ngarah ke bawah, ngarah ke atas. Yang ngarah ke bawah ini sangat nyaman banget untuk belajar juga, karena penerangannya bisa full satu meja. Biasanya pakai LED roll, kita sebutnya LED roll, dan jadi pencahayaan mejanya full semua. Ini biasanya belakangan kalau desain, daripada mejanya kosong, biar Hmm. ruangannya lebih maksimal, ada lemari di atasnya. Dan lemarinya dikasih lampu. Dan juga ceiling light. Nah, ceiling light itu kan biasanya kita pasti butuh lampu. Tapi ini lampunya spesial diposisikan di mana kita butuh Hmm. penerangan lebih. Jadi kalau zaman dulu tuh punya kamar, satu kamar, lampu cuma satu tik Di gitu. tengah ya biasanya. Tapi, gitu aja. Tapi kalau kamarnya terdesain, Heeh. lighting itu sangat penting. Jadi Hmm. kita letakin beberapa titik tambahan yang untuk membantu penggunanya nyaman. Hmm. Kalau menghabiskan waktu banyak di meja, ada lampu tambahan. Atau kita juga tanya nih, sukanya apa nih? Belajarnya eh, baca buku dulu sebelum tidur, berarti di atas meja ditambahin ya lampu juga. Di atas kasur maksudnya. Hmm. Oke. Nah, image berikutnya Kak. Ini ada image pendukung yang tadi saya sempat jelasin. Pertama kan cahaya. Nah, kalau udah sore kan cahaya udah nggak masuk, jadi lampu-lampu furniture ini ngebantu banget. Baik lampu yang di atas meja, bisa full panjang, terus dekorasi pun jadi lebih cantik. Dan juga seperti gambar di kanan, kalau mau lebih fokus, memang lampu-lampu meja ataupun lampu di plafon gitu, itu akan fokus ke areanya aja. Gitu. Karena biasanya lampu itu sangat penting atau sangat bantu bikin ambience sebuah ruangan. Jadi kalau penerangannya tepat, mungkin area lain gelap, tapi kita mau fokus di sebuah tempat, itu dibantu sama lighting. Jadi ketika belajar tuh cahayanya cuma di depan kita, tingkat fokus kita bisa bertambah. Gitu. Oke, poin berikutnya. Poin berikutnya adalah udara. Nah, selain cahaya, udara pun pasti penting banget. Karena kalau kita kerja ataupun kita beristirahat di kamar yang pengap kan pasti nggak nyaman. Apalagi tiap hari kamarnya nggak pernah ada sirkulasi Hmm. udara kan nggak Betul. enak banget. Heeh. Jadi udara itu fresh air itu bisa dibantu kalau punya jendela. Itu Hmm. usahain ya setiap hari pasti dibuka lah Buka. jendela biar udara keluar yang lama keluar masuk. Tapi ada beberapa tempat, misalnya tinggalnya di apartemen dan Hmm. jendelanya nggak bisa dibuka Terbatas. nih, malah dikasih jendela mati seperti Hmm. zaman sana. Jadi walaupun cahaya cukup, terus furniture enak, tapi nggak dapat fresh air, ya berarti kita mengandalkan AC. Apalagi kita kan negara tropis, jadi kayaknya hampir semua rumah Setiap mengandalkan kamar AC ada ya. atau kipas angin. Iya. Nah, sekarang saya mau kasih tips nih Kak. Kalau gitu, kalau pakai AC, tipsnya apa? Nah, AC ini penting banget nih Bapak Ibu juga. Karena kalau kita tidur, istirahat maupun belajar, posisi AC-nya salah, yang ada bukannya relax, bukannya fokus, Kedinginan yang nanti ada ya. malah pusing, ya, Hmm. kedinginan, sakit, pusing. Dan ternyata AC ini juga ngaruh ke maintenance. Hmm. Jadi yang pertama itu usahain jangan letakin AC di atas benda atau Meja. furniture yang susah dipindahin. Hmm. Misalnya kayak gambar yang paling kiri itu kan ada furniture, ada buku, terus ada meja. Jadi berarti mas-mas yang mau cuci AC kan agak ribet. Dan Betul. memang AC ini tuh bisa ada kecenderungan bisa bocor. Kalau kita Hmm. telat cuci, dia ngumpet, biasanya airnya keluar. Jadi sayangnya furniture yang mati nih, yang built-in mati bisa jadi rusak. Hmm. Jadi kalau bisa jangan diletakin di atas furniture yang mati atau furniture yang besar. Terutama seperti gambar yang kanan, furniture-nya AC-nya di atas kasur. Wah, itu masih yang nyuci AC gimana nih? Masa dia nginjek kasur kan ribet juga ya. Sebaiknya jangan. Dan gambar yang paling kanan pun
oke, bawahnya clear, bisa taruh tangga. Tapi sayangnya AC-nya nyentor ketika ke kasur, Tidur. ke meja belajar. Yang ada, iya betul Kak, masuk angin. Heeh. Jadi ini penting banget Bapak Ibu udara dari AC. Terus gimana nih kalau kalau ini jangan-jangan yang baik tuh seperti apa? Jadi yang baik, memang kalau memang kita udah tahu ranjangnya di mana, ya usahain tuh jangan langsung kena badan. Walaupun dia ngarahnya ke kita, tapi posisinya di bawah atau di samping ranjang. Baik itu meja belajar, baik itu kasur, jangan langsung nyentor ke area kita. Kalau kaki sebetulnya masih nggak apa-apa. Dan seperti gambar yang kanan pun, kadang tuh orang taruh di atas jendela, karena memang itu bawah, biasanya kan bawah jendela tuh kosong. Jadi Hmm. ketika naruh tanda untuk pencucian mudah. Tapi yang kalau dari desain sih yang paling favorit itu di atas pintu. Pintu memang jalur sirkulasi orang masuk keluar. Dengan begitu tidak mungkin ada furniture di bawahnya. Jadi biasanya eh, kalau mau maintenance jadinya aman gitu. Dan ketika bocor pun tidak merusak benda apapun di bawahnya. Oke, sekarang poin terakhir. Jadi terlepas dari layout, dari peletakan pilih-pilih furniture mau model apa, ternyata warna tuh penting banget. Karena itu bisa membawa mood Mood. Hmm. orang pengguna ruangannya. Kadang ya, kalau mungkin kalau perhatiin beberapa restoran, biasanya tuh pakainya merah, kuning, baik dari logo ataupun interior di dalamnya. Karena warna merah tuh bikin semangat, bikin fire gitu. Kayak kan merah, fire, energy, strength. Nah itu kan kayaknya semangat gitu. Terus kadang warna kuning juga bikin joy, friendship. Nah, memang ini sangat positif, sangat bagus. Tapi kalau penerapannya sangat banyak dan mayoritas dalam satu kamar, di mana kamar itu adalah tempat rileks, istirahat, tempat yang tenang untuk belajar, yang ada tuh kayaknya jadi kayak pusing, Pusing. kok kayaknya resah gitu, resah kayaknya semangat terus gitu. Nah, makanya ada beberapa warna yang sebetulnya lebih warm, lebih calming, dan biasanya itu warna hijau, Hmm. warna biru, itu warna-warna natural, kan hijau seperti tanaman, biru seperti langit, itu tuh warna yang relaxing, warna yang bikin fokus. Jadi penggunaan warna juga penting banget. Nah, saya mau kasih contoh nih di slide berikutnya, Kak. Misalnya, kalau kamarnya anaknya suka warna-warni. Nah, kan kesannya cute, kesannya menarik, mau tematik. Sebetulnya sih bagus. Tapi kalau penggunaannya untuk belajar atau istirahat, sebetulnya itu sangat menyerap energi kita. Hmm. Dan untuk kita belajar jangka panjang, kurang nyaman. Hmm. Karena dilihat Konsentrasinya ya. cakep, dilihat cakep, dilihat lucu, tapi sebenarnya jadi nggak bisa konsen karena Konsentrasi. semuanya tuh colorful gitu. Warna kuning juga kayaknya kamarnya panas feelingnya. Walaupun AC-nya dingin, tapi kuning tuh kayak matahari, jadi kok nggak nyaman ya, nggak enak. Makanya tadi di slide berikutnya Kak, jadi ada beberapa warna yang memang calming, seperti Hmm. hijau, biru, warna earth tone, warna natural. Warna-warna itu tuh nggak berat, tapi membuat kita lebih rileks di kamar. Nah, kalau pertanyaannya nih, anak saya tuh suka banget warna pink, suka banget warna biru. Boleh nggak kalau seandainya dicat satu kamar? Ya itu tidak ada salahnya. Tapi memang kan warna-warna itu identik sama usia. Hmm. Biasanya kalau warna pink satu kamar, tapi anaknya tiba-tiba remaja, terus mikir, loh kok jadi kekanak-kanakan ya? Kok jadi childish gitu? Berarti harus renov terus-menerus dong. Nah, ini ada beberapa tips. Sebenarnya warna itu nggak perlu satu kamar full. Hmm. Nah, misalnya Kak di slide berikutnya, kita bisa menerapkan warna yaitu setempat aja. Jadi kita bisa bikin tema. Oke, ini kamar anak cewek. Sukanya warna apa nih? Warna pink. Oke, jadi kita nggak usah full satu kamar, tapi beberapa bagian aja. Misalnya di area meja belajar, atau di area furniture doang. Itu malah unsur dekorasi yang nggak mahal,
karena cat itu nggak mahal dan kita memang butuh, tapi sekalian memberikan desain Hmm. gitu. Dan biasanya belakang ranjang seperti tadi saya jelasin tuh itu area yang wow factornya. Jadi kadang kalau mau dibikin warna satu di dan dinding itu boleh, tapi mungkin belakang ranjang aja sisanya warnanya lebih ke natural. Kenapa begitu? Jadi kalau kita punya furniture lain, entah spray, entah bantal, nggak terlalu nabrak-nabrak. Misalnya satu kamar udah pink, terus nanti spraynya biru, punya bantal kuning kan jadi colorful banget. Jadinya biasanya warna tuh kita agak sedikit aksen atau satu dimen aja, sehingga furniture lainnya tuh atau benda-benda pendukung lainnya tuh nggak berantem, nggak. Jadi lihatnya tetap santai, relax. Dan contoh nomor dua, contoh terakhir yang paling kanan itu mungkin dibalik dindingnya yang natural, tapi furniturnya yang ada warnanya, Hmm. tapi tetap bukan semua furniture berwarna hijau, berwarna kuning, enggak, jangan. Kita tetap harus tentuin apa sih wow factornya dari kamar itu, dan temanya apa, dan boleh dikasih aksen-aksen aja. Nah, dengan begitu kamarnya bisa lebih relax, nggak bosenin, ada unsur dekorasi yang nggak mahal, tapi anak pun bisa nyaman di kamar, bisa happy. Ini kamar aku nih, ada aku sukanya warna apa. Baik, kalau dari penjelasan mengenai tips-tips sih demikian Kak. Oh, iya ini ada sedikit tambahan. Mungkin teman-teman kalau masih bingung atau masih udah dapat idenya, tapi kok masih bingung ya untuk kamar desainnya gimana? Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mau ngobrol lebih lanjut, saya bisa kasih masukan. Jadi teman-teman bisa kontak WA ke kami atau cek-cek Instagram, website kami, ataupun main-main ke kantor atau kafe kami, itu boleh banget. Jadi biasanya nih aku perhatiin memang dari pandemi kemarin kok home office, yang desain rumah, desain kamar, yang area belajar tuh meningkat karena Hmm. teman-teman di sini ternyata kebutuhan karena memang kan pandemi kita lebih banyak belajar secara online. Jadi memang kebutuhan punya lingkungan yang nyaman itu meningkat. Jadi kalau ada yang mau ditanyain atau mau nanya tips lain, feel free untuk kontak aku lagi. Gitu, Kak. Ya, demikian. Oke, sangat bermanfaat banget nih tips-tips tentang mendesain ruangannya sehingga anaknya mau semangat belajar. Nah, mungkin satu faktor lagi Kak Flavia, tadi kan kita udah bikin ruangannya sangat Ya. nyaman banget, sangat support banget untuk belajar. Nah, mungkin ada faktor lain karena anak-anak itu suka belajar juga karena punya sahabat belajarnya atau apa. Nah, mungkin kita harus mencari juga nih sahabat belajar yang bisa dipercaya juga sama orang tua. Kalau di Sinotif tagline-nya adalah sahabat siswa kepercayaan orang tua nih. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang nyari sahabat belajar itu bisa ke Sinotif juga karena di Sinotif belajarnya itu secara online. Jadi tadi ruangannya udah nyaman, dapat sahabat yang maksimal, pastinya belajar akan sangat maksimal juga kayak gitu. Nah, gak ini nih udah banyak pertanyaan-pertanyaan ternyata Kak Valerie nih dari Bapak Ibu semua nih. Kita coba bacakan satu persatu ya. Nah, ini pertama ada Boleh. dari Ibu Afrilia. Nah, beliau bertanya, Kak Valerie, untuk lampu belajar di kamar baiknya seberapa terang nih yang nyaman untuk belajar seperti apa Kak Valerie? Oke, cahaya lampu itu sebetulnya ada tiga. Yang Mm-mm. pertama warm white, natural, sama yang putih. Biasanya kalau Mm-mm. mau suasananya seperti hotel yang warm, itu memang Mm-mm. bikinnya warm white, karena Mm-mm. kesannya warna kuning. Mm-mm. Tapi terus terang warna kuning itu bikin ngantuk. Mm. Anaknya walaupun ada pencahayaan, tapi rasanya ngantuk. Mm-mm. Jadi sarannya mungkin cahayanya tuh pilihnya tuh kalau nggak natural warna putih. Itu bikin biasa kalau kantor itu putih. Nah putih itu Mm-mm. seperti apa? Biasanya memang kayak toko-toko di mall itu biasanya putih, jadinya terang semua. Cuma seberapa besar, balik lagi lampu yang digunain. Karena kan lampu bisa ada dari plafon atau Mm-mm. lampu di meja. Aja. Jadi memang kalau wattnya berapa saya belum bisa pastiin karena memang harus lihat dulu nih lampu apa sih yang dipakai. Tapi masukan saya cahaya yang dipakai
antara natural atau white itu lebih nggak ngantuk lah bisa Hmm. dibilang. Oke, oke, oke. Nah, berarti tadi Bu Afrilia bisa dicari tuh, berarti yang warnanya lebih natural atau ke white gitu. Kalau kuning agak ngantuk Iya, soalnya. Nah, terus ini Bu Reine sama Bu Hani mirip nih kasusnya Kak Valerie. Jadi kamar mm-mm. ini digunakan untuk dua orang anak nih. Nah, itu yang idealnya itu seperti apa nih, baik dari segi penataan ruang belajarnya apapun di masalah lightingnya tadi kayak gitu. Oke, Mm, nah biasanya tuh setiap kamar, baik mm, itu kamar anak ataupun ruangan apapun, mm, saya selalu bertanya ada tema atau enggak, mm, atau mm, ada mau warna atau apa. Biasanya kalau udah dua anak, ini nih kadang jadi berantem nih, mm, satu mau apa, satu mau apa. Jadi yang pertama saya saranin itu memang dari segi warna dulu nih Kak, harus netral aja. mm, mm, Makanya kalau masing-masing anak punya warna kesukaan itu hanya unsur dekorasi. Misalnya spray. Jadi yang satu spraynya warna apa, satu warna apa, itu tetap cakep. Jadi mm, nggak satu kamar itu berwarna-warni, tapi mereka punya masing-masing. mm, Kedua, kita lihat lagi apakah mereka bisa belajar bareng-bareng atau enggak. mm, Kalau mm, seandainya bisa belajar bareng-bareng dan ruangannya cukup, kita bakal nyediain meja dua dengan kursi dua. Jadi bisa dibilang berdampingan. mm, Tapi mungkin ini beda case ya Kak. Kadang tuh ada orang tua yang bilang ini nggak boleh berdampingan, ntar nanti nggak aku konsen. berantem. Jadi ngobrol. Heeh. Ya udah berarti kita furniturnya nggak boleh meja nggak boleh bareng. Satu harus sendiri. Hmm. Atau ada yang saya mau berdampingan dan orang tua mau duduk di tengah nih, udah kayak wasit nih ngeliat. Nah itu mejanya panjang. Hmm. Jadi memang nggak ada yang ideal untuk harus begini harus begitu karena ini benar-benar tiap orang butuhnya beda-beda. Jadi saya kan bisa kasih tips, mungkin bisa meja terpisah, meja bareng. Tapi itu balik lagi ke kebutuhan tiap-tiap anaknya atau keluarganya, maunya seperti apa. Kalau dari segi lighting, balik lagi kalau bisa dimanapun meja berada, usahain dekat sama cahaya, jadi tetap dapat bocoran lightnya, jendela jangan di blocking, mungkin di Hmm. blocking dengan eh, kasur di depan jendela atau ada furniture besar depan jendela, jangan, jadi mereka tetap nyaman dapat bocoran light, gitu kan. Oke, oke, oke. Wah, ini Kak April semangat kali. Nanya lagi Kak April nih, Kak Valerie. Jadi Iya. untuk meja belajar yang kira-kira bisa gunakan tahan lama, materialnya dari apa nih yang bagus? Apakah mungkin dari kayu, dari aluminium, dari apa Kak? Mungkin material yang tahan lama misalnya untuk meja belajar. Karena Oke, tadi kan anak ya, belajar mungkin dari SD sampai SMA bisa jadi kan selalu belajar ya. Bisa jadi dia pengen tahan lama nih mejanya nggak diganti-ganti. Materialnya kira-kira yang bagus seperti apa Kak? oke, baik, baik, baik. Memang material itu penting banget. Hmm, Kadang tuh kalau orang tanya meja rias, saya pasti hmm, nyaraninnya tuh pakai kaca. Kalau hmm, meja rias anak itu, bukan anak dewasa pun banyak cairan-cairan yang bisa hmm, menodai. Tapi kalau meja belajar tentunya lebih bebas. Karena material itu kan ada yang sebutannya HPL hmm, ataupun definisi Duko. Duko itu hmm, dicat semprot. Nah, masing-masing material ada plus minus. Kalau misalnya nanti Kak April mau Duko, itu bisa pilih warna apa aja, jadi bisa variatif, tapi minusnya gampang kecoret, ataupun hmm. kalau bersihin susah. Tapi kalau Kak April pilihnya HPL, memang HPL itu banyak coraknya dan bisa dibersihin juga pakai thinner, jadi dia tahan akan kimia-kimia, tapi minusnya pun ada. Mungkin berdasarkan waktu dia bisa kepanasan, HPL itu ada bisa gelembung kah atau bisa baret juga bisa. Jadi sebenarnya tiap tiap material ada plus minus, tapi kalau sejauh ini yang mudah maintenance, bisa dilap atau mudah mau ganti-ganti, saya bisa bilang HPL aja, Hmm. high pressure laminate gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan lagi ke kolom komentar. Dan terima kasih juga nih buat Kak Fari buat jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Sehingga kita bisa dapat insight-insight lebih banyak lagi nih. Oh, gimana sih menata ruangan belajar yang nyaman untuk anaknya sehingga pengennya anaknya prestasinya lebih maksimal. Nah, tadi seperti saya bilang tadi, selain butuh ruangan yang maksimal, ternyata anak-anak juga butuh sahabat juga nih belajar yang nyaman, yang bisa maksimal. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit
tentang Sinotif, yaitu tadi sahabat siswa, kepercayaan orang tua. Itu seperti apa sih program-programnya? Oke, saya akan share screen di sini. Nah, saya akan putarkan sedikit video tentang profil Sinotif. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Guswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Jadi boleh dua cara, boleh pakai yang ini, boleh pakai cara yang ini, oke? Okay? Boleh dicoba dulu ya. Turning 25. Okay, so you're supposed to be read on the number, Claire. Brunei Darussalam Ya, yang benar. kita semua karo misalnya. Tadi. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai benar semua ya tadi ya. Entah kenapa kalau di Sinotif itu pembawaan dari materinya itu lebih mudah dicerna gitu. Guru-gurunya seru, fun, cara-cara yang asik, dan juga nggak bikin pusing lagi. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu. Sejak belajar di Sinotif, nilai matematika dan fisika saya meningkat sangat baik. Hingga dapat nilai 100 loh. Terima kasih kakak-kakak. Bersama Sinotif, belajar interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang punya masalah seperti ini. Jadi mau ngajarin anak sendiri malah bawaannya emosi. Malah kok jadinya marah-marah, malah gini. Nah, kalau ada masalah seperti itu serahkan saja pada Sinotif. Kenapa Sinotif? Nah, karena Sinotif sendiri tadi seperti saya sampaikan itu sebagai sahabat siswa dan kepercayaan orang tua, di mana Sinotif dapat memastikan nih orang tua tuh bisa fokus pada bisnis, pada karirnya, nggak usah pusing-pusing lagi nih tentang pendidikan eksakta anaknya, juga memastikan anaknya bisa belajar dengan senang dan fun gitu. Dan siswa sendiri seperti saya sampaikan tadi, mungkin siswa nggak betah di rumah karena dia nggak punya teman sahabat belajar yang baik. Nah, Sinotif bisa menjadi sahabat yang baik karena bisa mengerti siswa jadi tentang konsep eksakta yang benar, mendampingi siswa juga belajar sehingga nggak stres belajar ya nggak aduh pusing segala macam. Dan ketika anak sudah santai, enjoy belajarnya, dia akan percaya diri sehingga dia bisa meraih prestasi-prestasi yang lebih tinggi. Nah, di sana sendiri ada beberapa pilihan belajar nih. Ibaratnya kayak kita cari teman nih, ada beberapa teman yang kita bisa cari nih. Pertama ada Sinotif Premier Diamond. Nah, ini cocok banget buat siswa yang maunya privat atau sendiri. Jadi di sini akhirnya one on one guru sama siswanya dan juga ada garansi uang kembalinya di sini. Nah, yang kedua misalkan, oh saya pengen belajar temannya ada temannya Kak, tapi nggak terlalu banyak lah temannya dan ini saya juga pengen belajarnya personal. Nah, ini ada di Sinotif Platinum. Di sini 3 sampai 5 siswa dan belajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau siswa A mau belajar PR, mau bahas ini itu bisa. Ataupun Kak, saya mau teman yang satu frekuensi yang belajarnya materinya sama gitu kan, yang belajarnya kelasnya sama. Nah, itu juga ada, itu di Premier Gold. Nah, ini kelasnya 6 sampai 15 siswa ini belajar bersama teman-teman yang satu tingkatan, yang satu materi. Dan dijelaskan juga dengan modul belajar yang sistematis. Misalkan, Kak, saya pengennya lebih fleksibel, belajarnya mau mandiri aja, tapi ada yang ngawasin, bisa nggak? Ini juga bisa. Itu ada di Premier Silver. Nah, di sini belajarnya itu belajar mandiri, tapi tetap ada arahan dari guru-gurunya. Jadi kayak, oh, kamu ngerjain tugas yang mana dulu, tanya PR-nya seperti apa, ini juga bisa. Nah, terus di Scientific sendiri tadi saya bilang ada ada namanya Scientific Learning Method. Nah, ini adalah metode yang sudah dibentuk Scientific sehingga trust lebih dari 20 tahun dipercaya meningkatkan siswa-siswa tadi. Jadi ada 35.000 siswa yang telah dibantu Scientific selama 20 tahun tadi itu dengan 4 metode ini. Pertama specialize yaitu
siswanya akan belajar dengan guru yang ahli di bidangnya. Jadi kayak matematika, fisika, kimia itu gurunya ada masing-masing sendiri, maupun setiap tingkatannya, guru SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Jadi nggak usah khawatir karena guru udah sangat spesialis. Jadi materinya akan terbantu dengan sangat mudah. Nah, yang kedua belajar systemized. Nah, systemized ini belajar step by step. Jadi dari mulai pembahasan konsepnya, dari mulai soal tingkat easy, medium sampai tingkat sulit itu ada modul yang akan kita berikan sehingga lebih terstruktur belajarnya. Yang ketiga ada personalized. Nah, misalnya ini belajar dengan sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Misalkan, Kak, saya mau belajar materi ini bisa? Pasti bisa. Oh, Kak, saya mau belajar dengan guru yang ini bisa juga. Jadi siswa itu diajarkan sesuai dengan personalis dari siswa sendiri. Dan yang terakhir ada tambahan belajar 24 jam nonstop. Seperti apa sih? Misalnya mau tanya PR, itu kita ada aplikasi tanya jawab soal. Ataupun, Kak, saya mau belajar materi yang selanjutnya, tapi tengah malam itu bisa tinggal buka video belajarnya lagi. Jadi kapanpun mereka belajar, si Antip siap membantu. Seperti itu. Nah, di sini ada sedikit video lagi. Saya tampilkan. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, jadi tadi seperti saya sampaikan, kita selalu pengen yang terbaik buat putra-putri kita nih. Ya, jadi bisa Bapak Ibu semua yang masih bingung nih nyari tempat les gitu kan, baik itu matematika, fisika atau kimia, bisa mendaftarkan putra-putrinya di Sinotif karena sekali lagi pasti Bapak Ibu ingin memberikan yang terbaik buat putra-putrinya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini spesial banget gitu buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Kita akan berikan voucher belajar gratis untuk 1 kali di Sinotif. Baik itu buat SD, SMP, hingga SMA, kurikulum nasional, nasional plus, dan internasional. Jadi boleh nih di screenshot atau di foto voucher ini dan lalu hubungi Kakak Sinotif yang ada di nomor 0812 3645 8100 untuk mengklaim voucher ini. Karena ini sangat spesial banget nih, hanya untuk Bapak Ibu peserta webinar pagi ini. Dan juga ada spesial banget promo Sinotif buat webinarnya itu promo semester baru, semangat baru. Jadi kan mungkin banyak Bapak Ibu yang putra-putrinya baru masuk di minggu ini ya sekolahnya gitu kan. Nah, ini kita berikan sesuatu yang spesial itu 50% pendaftaran kita potong berikan diskon dan sama free uang les 2 bulan. Nah, jadi kesempatannya sangat terbatas banget untuk webinar kali ini, mungkin bisa di screenshot atau di foto lalu hubungi Kakak Sintif di 0812 3645 8100 untuk mengklaim voucher ini. Oke. Nah, jadi terima kasih nih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kali ini, juga meluangkan waktunya sehingga bisa belajar nih untuk mendapatkan tadi gimana caranya membuat anak nyaman belajar di rumah. Jadi kita mendesain ruangan belajar sedemikian rupa sehingga mereka bisa belajar secara maksimal maupun kita menemukan sahabat belajar yang benar-benar bisa menjadi sahabat untuk siswa dan kepercayaan orang tua. Nah, mungkin untuk sebagai closing statement nih dari Kak Valerie, ada nggak nih misalkan closing statementnya untuk yang mesti diingat nih untuk Bapak Ibu semua tadi untuk seputar ruangan belajar anaknya. Silakan Kak Valerie. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin kita pasti pengen anak kita bisa nyaman dan belajar di rumah, di kamarnya. Dan sebetulnya tidak perlu anak itu punya kamar yang besar, yang mewah, yang estetik banget, sebetulnya tidak perlu. Tapi poinnya adalah yang penting kita berusaha menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman, baik dari segi tadi furniturnya, mereka siap belajar tanpa terganggu banyak barang-barang, kita siapkan storage ataupun tempat-tempat kebutuhan menyimpan untuk mereka bisa mudah mengambil
stationary Hmm. dengan gampang, dan kita perhatikan cahaya, udara, maupun warna, itu poin-poin yang menurut saya bisa bantu untuk anak bisa nyaman, bisa belajar fokus juga. Jadi nggak perlu heboh, cantik Hmm. gimana, sebenarnya banyak poin lain yang bisa bantu anak fokus. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Valerie buat ilmunya di pagi ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah aktif bertanya, juga sudah mengikuti webinar ini hingga selesai. Mudah-mudahan banyak ilmu nih yang kita bisa ambil dan kita langsung terapkan nih, sehingga anak belajarnya bisa lebih maksimal di kamarnya dan menemukan sahabat belajar yang terbaik, sehingga endingnya prestasi putra-putri Bapak Ibu semua bisa meningkat. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi di webinar edukasi sintetif berikutnya. Have a nice weekday. Selamat pagi. Terima kasih.